Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara mudah menentukan besar sudut tanpa menggunakan kalkulator, yaitu dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas materi beserta contoh soalnya. Perhatikan penjelasan singkat tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Untuk bagian sin terlebih dahulu. Sin A ditambah B, itu dia akan sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Sedangkan kalau untuk sin A dikurang B, dia akan sama dengan sin A kali cos B dikurang cos A kali sin B. Selanjutnya untuk bagian cos lagi. Cos A ditambah B, dia akan sama dengan cos A kali cos B dikurang sin A dikali sin B. Sedangkan kalau untuk cos A dikurang B, dia akan sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A kali sin B. Terakhir untuk bagian tangen. Untuk tan A ditambah B, dia akan sama dengan tan A ditambah tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. Sedangkan kalau untuk tan A dikurang B, dia akan sama dengan tan A dikurang tan B per di bawahnya 1 ditambah tan A kali tan B. Nah, ini dia rumus tentang jumlah dan selisih dua sudut. Dan untuk cara penggunaan dari rumus ini, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Perhatikan contoh soal yang pertama. Tentukan nilai dari sin 15 derajat. Ingat, kita akan menjawab soal kita kali ini tanpa menggunakan kalkulator, melainkan dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut tadi. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Sin 15 derajat sama dengan sin. Nah, sekarang tugas kita, carilah dua buah angka. Oke, boleh jadi ditambah, boleh jadi dikurang. Yang jelas mana yang bisa nantinya. Akan tetapi, kedua angka itu harus sudut istimewa. Nah, angka berapa yang tepat untuk menggantikan angka 15 ini? Tentunya yaitu 45 dikurang 30. Kedua angka ini merupakan sudut istimewa. Dimana kalau 45 dikurang 30 hasilnya adalah 15. Lanjut sama dengan. Sesuai dengan rumus selisih untuk sin tadi. Oke, sin bagian kurang tadi. Itu kalau sin A kurang B jadinya itu adalah sin A kali cos B dikurang cos A kali sin B. Itu artinya kalau sin 45 derajat dikurang 30 derajat nilainya akan sama dengan sin 45 derajat dikali cos 30 derajat. Perhatikan sini, lalu dikurang cos A sin B. Itu artinya cos 45 dikali sin 30 derajat. Sama dengan, ingat kembali sudut istimewa, di mana nilai dari sin 45 itu nilainya adalah 1 per 2 akar 2 dikali cos 30. Itu nilainya adalah 1 per 2 akar 3. Ingat, tentunya untuk menjawab soal ini kita harus ingat dengan tabel sudut istimewa. Dikurang cos 45 derajat nilainya adalah 1 per 2 akar 2 lalu dikali sin 30 hasilnya adalah setengah. Sama dengan, perhatikan cara perkalian bentuk ini. 1 per 2 dikali 1 per 2 akar 2 dikali 1 per 2 akar 3. Cara perkaliannya, kalikan pecahan biasa dengan pecahan biasa terlebih dahulu. 1 per 2 dikali 1 per 2 hasilnya adalah 1 per 4. Baru setelah itu bentuk akarnya lagi. Akar 2 dikali akar 3 hasilnya adalah akar 6. Lalu dikurang. 1 per 2 dikali 1 per 2 hasilnya 1 per 4. Selanjutnya baru kita tulis akar 2. Sama dengan, sebenarnya sampai di sini jawaban kita sudah benar. Namun masih bisa kita rubah agar dia kelihatan lebih cantik. Perhatikan cara merubahnya. Karena di sini 1 per 4-nya sama, maka 1 per 4 kita tarik keluar.
Maka yang tinggal di dalam kurung nanti yaitu cuma akar 6 dikurang dengan akar 2. Dan inilah dia bentuk jawaban dari contoh soal yang pertama. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Untuk lebih jelasnya, sekarang perhatikan untuk contoh soal yang nomor 2. Tentukan nilai dari cos 75 derajat. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Cos 75 derajat sama dengan cos. Ingat tadi langkah awal, cari dua buah angka, boleh jadi dikurang, boleh jadi ditambah. Yang jelas mana yang bisa nantinya. Akan tetapi kedua angka itu harus sudut istimewa. Nah, angka berapa yang tepat untuk mengganti angka 75 ini? Tentunya yaitu 45 ditambah 30. Dimana kalau 45 ditambah 30 hasilnya adalah 75. Lanjut sama dengan. Perhatikan tadi materi singkat tentang penjumlahan untuk cos. Dimana rumusnya kalau cos A tambah B, kalau dijabarkan itu akan sama dengan cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Itu artinya kalau cos 45 derajat ditambah 30, jadinya kalau mengikuti bentuk rumus tadi, jadinya itu cos 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang. Dikurangkan dengan sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Sama dengan cos 45 derajat. Berapa? Ini merupakan sudut istimewa. Di mana cos 45 hasilnya adalah 1/2 akar 2. Lalu dikali cos 30 itu hasilnya adalah 1/2 akar 3. Lalu dikurang. Sin 45 derajat hasilnya adalah 1/2 akar 2. Dikali sin 30 hasilnya adalah 1/2. Sama dengan, perhatikan cara perkaliannya. 1/2 dikali 1/2 hasilnya 1/4, lalu akar 2 dikali akar 3 hasilnya akar 6. Selanjutnya dikurang. 1/2 dikali 1/2 hasilnya 1/4, selanjutnya baru kita tulis akar 2. Perhatikan, sampai di sini jawaban kita sudah benar, namun masih bisa disederhanakan. Perhatikan caranya. Karena angka 1/4-nya sama, maka yang sama ini kita tarik keluar. Sehingga angka yang tinggal di dalam kurung nanti yaitu akar 6 dikurang akar 2. Kenapa bisa jadi seperti ini? Perhatikan. Jika angka 1/4 yang di luar ini kita kalikan 1/1 ke angka di dalam kurung ini, maka hasilnya akan sama seperti yang di atas tadi. Sekarang kita coba. 1/4 dikali akar 6 hasilnya 1/4 akar 6. Lalu dikurang. 1/4 dikali akar 2 hasilnya 1/4 akar 2. Dan ternyata nilainya sama, cuma bentuk saja yang berbeda. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal yang nomor 2. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu bagian tangen lagi. Tentukan nilai dari tan 105 derajat. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Tan 105 derajat sama dengan tan. Oke, perhatikan kelanjutannya. Ingat tadi langkah awal, cari dua buah angka, boleh ditambah, boleh dikurang. Mana yang bisa nantinya? Asalkan kedua angka nanti itu harus sudut istimewa. Nah, angka berapa yang paling tepat untuk mengganti angka 105 ini? Tentunya yaitu angka 60 ditambah 45. Dimana kalau 60 ditambah 45 hasilnya adalah 105. Ingat, kedua angka ini harus sudut istimewa. Itu kuncinya. Lanjut sama dengan. Ingat tadi rumus untuk jumlah bagian sudut tangen tadi. Dimana tan A ditambah B dia akan sama dengan tan A ditambah tan B per 1 dikurang tan A kali tan B. Itu artinya bentuk tan 60 derajat ditambah 45 derajat kalau disesuaikan dengan rumus tadi, maka jadinya sekarang tan 60 derajat ditambah tan 45 derajat per, di bawahnya perhatikan 1 dikurang tan 60 dikali tan 45 derajat. Sama dengan, ingat sudut istimewa, di mana nilai dari tan 60 yaitu sama dengan akar 3. Lalu ditambah tan 45 hasilnya adalah 1. Per di bawahnya
1 dikurang tan 60 hasilnya akar 3 dikali tan 45 hasilnya adalah 1. Sama dengan akar 3 ditambah 1 per di bawahnya 1 dikurang akar 3 kalau dikali 1 hasilnya tetap akar 3. Oke, perhatikan kelanjutannya. Karena bagian penyebutnya ini ada bentuk akar, maka harus kita rasionalkan. Ingat materi cara merasionalkan bentuk penyebut? Di mana caranya perhatikan. Akar 3 ditambah 1 per di bawahnya 1 dikurang akar 3 dikali. Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan bagian penyebutnya ini. Yaitu 1 ditambah akar 3. Perhatikan letak perbedaannya. Tadinya dikurang. Oke. Maka di sini ditambah. Kalau di sini tandanya tambah, maka bagian sini dikurang. Itu perlu diingat. Per di bawahnya sama dengan di atas. 1 ditambah akar 3. Sama dengan, perhatikan cara perkalian bentuk ini. Ingat, kalau perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa, itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Perhatikan cara perkalian bentuk atas terlebih dahulu. Akar 3 dikali 1, hasilnya akar 3. Lalu perhatikan masih dengan akar 3. Akar 3 dikali positif akar 3 hasilnya positif 3. Selanjutnya untuk angka 1 lagi. 1 dikali 1 hasilnya positif 1. Terakhir 1 dikali positif akar 3 hasilnya positif akar 3. Per di bawahnya. Perhatikan bentuk yang di bawah ini. 1 dikurang akar 3 dikali 1 ditambah akar 3. Angka-angkanya sama. Yang membedakan cuma tanda negatif dan positif saja. Nah, jika ketemu bentuk yang seperti ini, maka cara penyelesaiannya mudah sekali. Pertama, angka depan dikuadratkan. 1 kuadrat hasilnya tetap 1. Lalu dikurang. Oke, ingat sini dikurang. Selanjutnya akar 3 dikuadratkan. Hasilnya yaitu 3. Sama dengan 3 tambah 1 hasilnya 4. Lalu ditambah akar 3 ditambah akar 3 hasilnya 2 akar 3. Per di bawahnya 1 kurang 3 hasilnya adalah negatif 2. Sama dengan, perhatikan cara penyederhanaannya. Bentuk 4 ditambah 2 akar 2, biar dia ada yang sama dengan bentuk yang di bawah, perhatikan. Di atas ini kita tarik angka 2 keluar. Sehingga yang tinggal di dalam kurung yaitu 2 ditambah akar 3. Kenapa bisa jadi seperti ini? Perhatikan. Jika angka 2 yang di luar ini dikalikan satu persatu ke dalam kurung, maka hasilnya akan sama seperti yang di depan sini. 2 kali 2 hasilnya 4. 2 dikali akar 3 hasilnya 2 akar 3. Per di bawahnya, perhatikan untuk bagian negatif 2. Kita rubah cara penulisannya menjadi 2 dikali negatif 1. Dimana kalau 2 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 2. Kenapa bentuk ini harus dirubah seperti ini? Nah, ini timbul pertanyaan seperti itu. Karena bagaimana caranya antara angka di atas dengan angka yang di bawah harus ada yang sama. Sekarang kan sudah ada yang sama nih. Yaitu angka 2 dan angka 2 itu boleh kita coret. Sehingga angka yang tinggal sekarang yaitu di atas ada 2 ditambah akar 3 dan di bawah ada angka negatif 1. Dan hasil akhir dari 2 ditambah akar 3 dibagi negatif 1, hasilnya adalah negatif 2 dikurang akar 3. Ini dia jawaban untuk contoh soal yang nomor 3. Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.